Pada zaman dahulu kala di sebuah desa di Bengkulu, hiduplah seorang ibu yang tinggal bersama ketiga putrinya. Pada suatu hari ibu itu jatuh sakit dan tidak ada obat yang mampu menyembuhkannya. Namun tabib yang mengobatinya memberi harapan. Ibu kalian bisa disembuhkan dengan ramuan yang dimasak di atas bara ajaib. Aku bisa membuat ramuannya, tapi kalian harus mencari bara ajaibnya. Putri bungsu langsung bertanya, di mana kami bisa mendapatkan bara ajaib itu? Bara ajaib itu hanya ada di puncak gunung di sebelah utara desa kita. Namun tempat itu dijaga oleh seekor ular yang besar dan kejam. Namanya ular daung. Rasanya kalian tak mungkin selamat dari ular itu. Putri sulung dan putri tengah menolak untuk pergi. Akhirnya putri bungsu dengan tegas berkata, biar aku saja yang pergi ke gunung itu dan mengambil bara untuk ibu. Selama berhari-hari, akhirnya si bungsu tiba di puncak gunung dan ia tertidur karena kelelahan. Tanpa disadari, ular daung muncul. Saat terbangun, si bungsu menjerit ketakutan. Jangan makan aku, teriaknya. Ular daung berkata, aku tidak akan memakan kamu. Mengapa kau ada di sini? Setelah tenang, kemudian si bungsu menyampaikan maksud dan tujuannya. Aku akan memberikanmu bara api, kata ular daung. Tapi dengan syarat, setelah ibumu sembuh, kau harus kembali ke sini dan tinggal bersamaku selamanya. Aku ingin punya teman. Tanpa pikir panjang, si bungsu menerima syarat itu dan kembali ke rumahnya. Ketika sang ibu sudah sembuh, si bungsu pun kembali menemui ular itu untuk memenuhi janjinya. Karena kakak-kakaknya penasaran, mereka membuntuti si bungsu. Mereka ingin tahu bagaimana si bungsu bisa selamat dari ular yang kejam itu. Ketika si bungsu tiba di puncak gunung, dia tidak melihat sang ular. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda. Siapa kau? Tanya si bungsu. Akulah si ular daung. Namaku yang sebenarnya adalah Pangeran Abdurrahman Alamsyah. Pamanku menyihirku menjadi ular karena dia ingin menguasai tahta kerajaan. Kedua saudarinya yang mengintip dari balik batu merasa menyesal dan iri melihat bahwa ular itu ternyata adalah seorang pangeran yang tampan. Tiba-tiba mata si sulung melihat seonggok kulit ular di ujung goa. Dia lalu membakar kulit tersebut dengan harapan pangeran akan marah kepada si bungsu. Tetapi ketika mengetahui bahwa yang terbakar adalah kulit ular, pangeran pun tertawa gembira. Hore, akhirnya aku terbebas dari pengaruh sihir pamanku. Sihir itu akan hilang jika ada orang lain yang tidak sengaja membakarnya. Kedua saudari si bungsu terkejut dan mereka saling menyalahkan. Akhirnya, sang pangeran membawa si bungsu ke istananya dan mengambil kembali tahtanya. Mereka kemudian menikah dan hidup berbahagia. Kedua saudaranya juga ibunya ikut tinggal di istana.